Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak dari para nabi dan juga rasul. Selain itu, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar yakni Ulul Azmi atau nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menyampaikan dakwanya. Juga dikenal sebagai bapak agama tauhid, kesayangan Allah atau disebut Khalilullah, dan juga bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul, Iran kuno. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, ayah beliau bernama Azar yang merupakan ahli dalam pembuatan patung yang telah disembah. Beliau juga keturunan dari Syam, putra Nabi Nuh. Nabi Ibrahim hidup di masa Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Masa kecil Nabi Ibrahim hidup di gua. Ujian Nabi Ibrahim dibakar di api yang menyala-nyala, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apinya berubah menjadi dingin. Ujian yang kedua berkenaan dengan hijrah Nabi Ibrahim karena kaumnya tidak beriman. Beliau berhijrah ke berbagai negeri di Mesir, lalu di Palestina, Suriah hingga ke Mekah. Ujian istri yang mau direbut oleh Raja Namrud. Ujian lama tidak mempunyai keturunan, lalu ujian menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan ujian lama dalam membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Dimakamkan di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan dari anak-anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi terakhir penutup yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang Mahsyar merupakan tempat berkumpulnya para manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, setelah terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Berdasarkan keterangan Al-Ghazali dalam Mukasyaful Qulub, Padang Mahsyar ini sangat luas dan tidak berlembah sedikit pun. Warna tanahnya pun putih bersih dan tidak ada noda sedikit pun. Tempat ini merupakan suatu tempat yang tidak pernah dihuni oleh sebelumnya. Di tempat ini, banyak sekali manusia yang menyesali perbuatannya sewaktu di dunia. Mereka ingin sekali kembali lagi ke dunia untuk memperbanyak ibadah dan juga amal soleh. Namun semuanya sudah terlambat begitu hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan permintaan dan juga keinginan di hari perhitungan amal perbuatan manusia semasa di dunia. Penyesalan ini juga dirasakan oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Azar. Kisah ini tertera di dalam buku Kisah-Kisah Gaib dalam Hadis Sahih karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor. Dalam menguraikan kisah ini, Sulaiman Al-Asikor menyitir sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim menemui ayahnya Azar di hari kiamat. Sedangkan wajah Azar terlihat kehitaman dan juga berdebu. Maka Ibrahim berkata kepadanya, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan membangkang kepadaku? Maka ayahnya pun berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku
bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat mereka dibangkitkan. Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh? Allah pun berfirman, sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Maka dia pun melihat dan ternyata dia adalah seekor hinai, sehingga ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berdasarkan keterangan Al-Ashikor, hadis ini telah ditahrid oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis Al-Anbiya. Keterangan hadis, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah atau Khalilullah berada pada sebuah tanah lapang, yaitu padang maksar. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Azar. Azar berada dalam kondisi yang sangat nista, melebihi pada orang-orang kafir dalam hal kehinaan, kenistaan, penuh debu dan juga kehitaman. Nabi Ibrahim sudah berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Dia sampaikan nasihat, pengertian dan juga pengajaran, wejangan dan juga arahan kepadanya. Akan tetapi ayahnya enggan, dia hanya tetap menganut pada ajaran agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala dan juga patung-patung. Sebaliknya, dia menyingkirkan anaknya sendiri dengan alasan keluar dari ketaatan kepadanya dan agama nenek moyangnya. Dia juga meminta anaknya agar menjauhi dirinya dan agar tidak pernah lagi kembali kepadanya. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sebuah yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Berkata bapaknya, bencilah kamu kepada Tuhanmu, hai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Al-Quran Surat Maryam ayat 41-46. Demikianlah kondisi yang dicapai antara Nabi Ibrahim dan ayahnya ketika di dunia. Kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya kembali di padang mahsyar pada hari kiamat. Hanya saja dia dalam kondisi sedemikian itu, sengsara, kesusahan dan juga menderita, sehingga dia teringat akan nasihat Nabi Ibrahim yang diberikan kepadanya ketika di dunia, sehingga bagaimana dia melarang Nabi Ibrahim untuk membangkang kepada dirinya, sehingga dia berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan ciri Nabi Ibrahim bahwa dia itu seorang yang sangat lembut lagi penyantun. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 114. Sifat santun itu tetap mendampingi Nabi Ibrahim hingga hari pembalasan. Dia berdialog kepada Rabb-Nya untuk memohon kepadanya untuk memenuhi janjinya yang disampaikan kepada dirinya ketika masih di dunia. Dia telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menghinakannya di masa hisab yang agung itu dalam firman-Nya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Sehingga pada hari itu dia berkata kepada Robnya, "Wahai Robku, Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kebangkitan. Kehinaan seperti apa yang lebih menghinakan daripada seorang ayah yang jauh? Sesungguhnya jika Engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, lalu orang yang kenal di antara para penghuni surga melihatnya, maka mereka akan mengetahui bahwa dia adalah ayahku sehingga menghinakan diriku." Sehingga Robnya Maha Perkasa berfirman kepada Ibrahim, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir." Ini adalah kata putus yang tidak ada pengecualian di dalamnya. Akan tetapi, itulah yang mewujudkan keselamatan bagi Ibrahim dari kehinaan dengan tidak memasukkan ayahnya ke dalam surga. Allah telah mengusapkannya seekor hinaan, telah berfirman kepada Ibrahim, "Lihatlah di bawah kedua kakimu." Tiba-tiba dia melihat padanya seekor binatang yang jorok, kotor dan juga busuk. Sehingga kotorannya dia mengoleskan kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu lenyaplah rasa kasih sayang yang ada pada hati Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Lalu ia membelakanginya. Surga bukanlah tempat untuk orang yang kotor, busuk, dan sampah seperti itu. Ayah Nabi Ibrahim telah terolesi oleh najis kesyirikan dan juga kekotoran dosa-dosa, sehingga tempat orang kotor sedemikian itu adalah di neraka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.